Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat sedanten nggih. Tambah cantik alhamdulillah. Kalau semakin istiqomah insyaallah dikasih Allah tambah sehat wal afiat. Okay. Karena kaki itu kalau dipakai ke tempat-tempat yang baik, tandanya kita bersyukur dengan nikmat kaki. Semakin kita bersyukur, maka ditambahi nikmat punya kaki. Berarti kakinya tambah awet, ndak gampang linu. Gitu ya ceritanya ya. Jadi bersyukur. Gimana caranya punya kaki awet? Syukuri nikmat kaki. Dengan cara apa? Jalan ke tempat-tempat yang baik. Bagaimana caranya agar suami tambah baik? Syukuri nikmat suami. Agar suaminya tambah apa? Tambah baik, tambah sayang, begitu ya. Maka sekarang kita bersama-sama memuji Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan kenikmatan dari Allah sempurnalah segala kebaikan-kebaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi, untuk keluarga beliau, wa ashabihi, dan untuk para sahabat beliau ajma'in seluruhnya. Bunda-bunda muslimah taman surga, kita niat dulu bersama-sama. Jamkan mata, ambil nafas sambil memasukkan ikhlas ke dalam hati, mengalirkannya ke seluruh tubuh. Lalu setelah mengalir dari ujung kepala sampai ujung jempol, kemudian kita keluarkan lewat mulut sifat-sifat pamer, sifat ujub, sombong dari dalam hati. Kita mulai 3, 2, 1, ikhlas. Dilepas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang saya sembah selain Allah, dan saya sudah menerima. Ya Rasulullah, saya bersaksi sungguh engkau adalah benar-benar utusan Allah, dan saya sudah menerima. Ya Allah, ya Rasulullah, terimalah syahadat saya. Astaghfirullahaladzim. 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 Nawaitu, saya niat ta'lim lubabul hadis, untuk memperbaiki ibadah, memperbaiki adab zahir dan batin, meningkatkan iman, cinta dan kedekatan kepadamu ya Allah dan Rasulullah
fardu hanya karena Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdu lillah rabbil alamin. Syukran laka ya Allah. Bismillah ila ruhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi washabihi wa dzurriyyati wa ila ruhi jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wa jami'il musannifin al mukhlisin. Seluruh guru-guru kita, seluruh para wali, seluruh muallif penyusun kitab-kitab yang ikhlas, terkhusus muallifi hadzal kitab Lubabul Hadits Syekh Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti wa tarjimihi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain. Dan untuk seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya wal amwat, terkhusus abaina wa ummahatina wa asharina, ayah, ibu dan mertua kita, silakan namanya masing-masing. Ya Allah. Suami kita, putra-putri kita, jiwanya, ruhnya, dan jiwa kita sendiri, nama kita, seluruh zuriyah keturunan kita, majelis ta'lim muslimah taman surga. Allahumma ya Allah, dengan kehendak-Mu, dengan kuasa-Mu, ij'alna min ahlil ilm wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah. Mohon jadikan kami ya Allah ahli ilmu, senang mencari ilmu, senang mengamalkan ilmu, ahli ibadah dan istiqamah, selalu konsisten dalam kebaikan. Sampai nanti saatnya Engkau panggil kami, pulang kami dalam keadaan membawa iman yang utuh, dalam keadaan muslim sempurna, dan ketika kami sedang berbuat baik sebaik-baiknya, husnul khatimah. Lalu kami ridho ya Allah, dan Engkau pun ridho kepada kami saat itu. Lana, untuk kita semua, walahum, dan untuk beliau-beliau yang sudah kita sebut, kita bawa ke sini namanya, waliridhaillah, dan untuk ridhonya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda sekalian, kemarin kita sampai di bab keutamaan sholawat ya. Sholawat. Dan insya Allah nanti hari Sabtu besok ya. Besok hari Sabtu itu hari terakhir bulan Jumadil Akhir. Hari Ahadnya sudah masuk bulan haram, bulan mulia, yaitu bulan Rajab. Nabi memerintahkan kita kalau Rajab itu banyak apanya? Banyak berkahnya. Kalau Ramadan banyak apa? Banyak rahmatnya. Kalau Rajab banyak apanya? Berkah. Maka diminta Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Berarti Rajab itu banyak apanya? Berkah. Makanya disuruh Nabi kita minta apa kepada Allah? Minta berkah di bulan apa? Rajab. Dan ada sesuatu yang harus dibaca
Karena Rajab itu bulan mulai pembersihan menyambut Ramadan. Rajab, Sya'ban, terus Ramadan. Nanti insya Allah di sesi akhir kita apa yang harus dilakukan besok malam gitu ya. Biar kita tidak kehilangan momen bahwa momen itu adalah malam 1 Rajab. Bulan di mana bulan itu adalah Inna Rajaba syahrullah, bulan kesayangan Allah. Allah paling sayang dengan bulan Rajab, makanya Allah memilih mengundang Nabi Muhammad di bulan Rajab, Isra Mi'raj. Dan Allah juga memilih Nabi Muhammad itu lahirnya, ruhnya dipindahkan dari alam ruh ke rahim ibunda Nabi, yaitu siapa? Sayyidah Aminah. Itu bulan Rajab. Jadi Nabi itu lahir ruhnya adalah bulan Rajab, pindah dari alam ruh ke rahim. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, habis Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, habis Muharram, Safar, Rabiul Awal. 9 bulan kemudian Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Pertama kali ruhnya masuk ke rahim ibunya adalah bulan Rajab. Makanya Rajab itu benar-benar bulan pilihan Allah. Kalau Ramadan untuk umat Nabi Muhammad. Bab salawat halaman berapa waktu itu, Bun? Berapa? 36. Sekarang hadis ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. 1 2 3. Oke, berarti halaman 35 ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya makhaqah. Lagi, 1 2 3. Makhaqah. Lagi 3 kali, pendek soalnya. Salatukum, tu 2. Salatukum 2. Salatukum alayya makhaqah 3. Makhaqah artinya 36. Silakan. Sinten, monggo. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Pelebur dosa. Pelebur dosa. Kalau kemarin begitu kita sholawat 1 kali bahkan tanpa khusyuk, maka Allah merahmati kita, memberi sholawat kita berapa kali? 10. Masih ingat ya kemarin ya? Doa atau ibadah apa yang tidak pernah tertolak? Sholawat. Meskipun dilakukan tanpa khusyuk, meskipun dilakukan dengan ujub, meskipun dilakukan dengan pamer, tetap diterima. Karena begitu kita sholawat, maka yang mendoakan kita adalah Rasulullah. Jadi bukan kita, meskipun kita pamer tapi tetap diterima sama Rasul. Nah, Rasul kemudian mendoakan kita kepada Allah. Karena yang mendoakan kita itu Rasul, baginda Nabi Muhammad SAW, maka pasti diterima. Itu logikanya. Kenapa sholawat itu pasti apa? Diterima. Kenapa tadi sholawat kok diterima? Karena Rasulullah yang mendoakan, yang berdoa itu Rasulullah, bukan kita. Kita mendoakan Rasulullah belum tentu ya, kalau tidak sungguh-sungguh. Tetapi kemudian seketika Rasul itu langsung mendoakan kita kepada Allah, makanya pasti diterima. Itu rahasianya. Jadi kalau ini salatukum alayya mahaqqah, jadi salawat kalian, doa kalian, salawat sama dengan doa-doa kepadaku, untukku itu sebagai pelebur dosa. Jadi salawat itu fungsinya sama juga kayak istighfar, pelebur dosa. Kemarin kan ada yang nanya tuh, mana ibu yang Bu Lili namanya ya?
Oh, ngomong cucu liburan. Oh iya ya, ini sudah selesai rapotan kemarin ya. Ya, itu sholawat atau istighfar. Kalau waktunya mepet ya baiknya 2, tapi kalau mepet sholawat. Tiap habis sholat, begitu habis salam, sholawat berapa bun? 100 sholawat. Karena sholawat ini buktinya, sholawat kalian itu sebagai pelebur dosa. Setelah sholawat 100 baru istighfar. Sudah dijalanin sholawat 100-nya? Sudah ya? Sholawat 100 itu banyak efeknya, karena sholawat itu otomatis diterima. Sekarang hadis nomor 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Jum'atin arba'ina marrat dzunubahu kullaha. Nih silakan artinya hari Jumat itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. 40 kali keseluruhan. Masya Allah, salawat 40 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa kali? 40 hari Jumat. Hari Jumat itu dimulai dari malam Jumat sampai nanti adzan maghrib. Itu adalah hari Jumat. Tadi kita ya sudah kan udah salawat ya, habis salat berapa? 100, udah melewati ini. Tapi kalau nggak disempatkan, enggak, kita nggak baca. Jadi sholawat itu nggak perlu dihitung, ada dihitungnya biar kita bisa banyak. Kalau nggak dihitung itu sedikit tapi berasa sudah banyak. Makanya perlu dihitung, minimalnya tadi 100, nanti kalau udah bisa 200, berarti sehari bisa 1000. Padahal kemarin yang itu, yang halaman 34 itu, baris pertama, kedua, ketiga itu. Wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu biha alfan. Wa man shalla alayya alfan lam tamsashun nar. Lam tamsashun nar. Itu hadis nomor 33. Barang siapa mendoakan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Semoga Allah merahmatimu Nafis. Berapa kali? 10. Barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Itu kalau enggak khusyuk itu balasannya dilipatkan 10. Dan barang siapa bersalawat 100 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 1000 kali. Dan barang siapa bersalawat kepadaku 1000 kali, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Mungkin masuk neraka tapi tidak disentuh api neraka. Apa wiridnya tadi? Sholawat 1000. Berarti tiap habis sholat berapa tuh? 200. Boleh saya baca sekali duduk? Boleh. Tapi kalau tiap habis sholat itu lebih enak, karena bisa disiplin. Habis tahajud juga boleh. Pokoknya 1000. Biar kita tidak disentuh api neraka. Nanti bukan berarti terus nggak apa-apa aku dosa-dosa, yang penting nggak disentuh, yang penting aku sholawat 1000. Nggak gitu nanti. Kalau kita udah sholawat 1000 nanti kita dijaga Allah tidak sampai berbuat dosa yang besar-besar, begitu ya. Kemudian Jumat berapa tadi minimal? 40. Tapi kita udah lewati itu ya, insya Allah ya. Kemudian 38. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya mboten ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalla alayya fa idza shalla alayya in kharaqa
dzalikal hijabu wa rufi'ad du'a. Masya Allah. Lagi 1 2 3 bareng-bareng. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalla alayya fa idza salla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'ad du'a. Sekali lagi 1 2 3. Wa rufi'ad du'a. Bu Erni silakan artinya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, mamin du'ain, tidak ada satupun doa. Berarti semua doa, semua yang kita minta itu kan gini ya. Semua suara kita, catatan malaikat kita itu kan terus terangkat ke langit gitu. Dan ya kita ngilokno, kita ngata-ngatain suami, ngata-ngatain anak, ngata-ngatain orang. Duh jelek banget orang. Kita ngata-ngatain gitu itu nggak hilang kata-kata itu, langsung naik tuh, naik. Untuk nanti suatu hari dia muncul lagi. Entah hari ini, entah besok, seminggu lagi, atau 40 tahun lagi. Ada orang yang ngatain kita gitu. Duh jelek banget sih Nafis gitu. Itu kata kita yang dulu. Nah doa, semua permohonan kita ya Allah, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, atau doa Rabbana hab lana min azwajina, atau ya Allah paringi sehat Gusti, anak-anak diparingi saya Gusti. Misalnya doa begitu ya. Itu antara doa itu dan Allah itu terhijab. Ada penghalangnya. Ada kordennya. Ada hijabnya, ada kordennya. Begitu kita tutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jret, langsung jebol itu hijabnya. Terbelah, doa kita langsung ngangkat ke langit. Semua doa, mamin doain. Tidak ada dari sebuah doa pun, kan itu doain itu isim mufrad cuma satu. Berarti satu pun doa itu tidak ada yang terangkat ke langit kecuali terhalang apa tadi? Hijab. Begitu diucapin sholawat maka hijab itu terbelah. In kharaqal hijab wa rufi'ad du'a. Pecahlah hijab itu dan terangkatlah doa. Bisa dibalik sekarang. Ya udah langsung aja sholawat. Berarti langsung doa sholawat. Naik apa enggak berarti? Kalau langsung sholawat kira-kira terhalang hijab apa sudah menjebol? Sudah menjebol. Makanya benar kalau doa itu sholawat aja. Makanya sholawat itu ada berjenis-jenis kan, ada macam-macam sholawat kan. Ada sholawat munjiat, sholawat apa lagi ya? Busyra, sholawat tibbil qulub, biar hati apa tuh? Terobati. Sholawat syifa, sholawat penyembuh hati. Kok ada sholawat gitu? Lah kan tadi sholawat itu adalah penjebol apa tadi? Doa-doa. Kepingin selamat, baca ada sholawat selamat, sholawat munjiat. Sholawat biar hatiku tuh gembira, sholawat busyra, sholawat gembira. Ngerti logikanya ya sekarang ya? Kenapa doa itu pakai apa tadi? Sholawat. Karena sholawat itu fungsinya menjebol. In khoroka itu bukan sekedar terbelah ya, tapi geratak gitu loh, terjebol gitu. In khoroka, in khorokal hijab, maka jebollah hijab itu, warufi'at doa, dan terangkatlah doa. Jadi doa kalau nggak ada sholawatnya itu nggak bakal sampai gitu, karena harus ada ininya tadi, ada providernya dan sinyalnya harus nyala, yaitu apa tadi? Sholawat.
Maka dari sini kita tahu kenapa kok sholawat itu ada bermacam-macam. Karena kebutuhan kita juga bermacam-macam. Butuh mobil, ganti mobil baru gitu, bisa nggak pakai sholawat? Bisa. Ya mintanya tapi jangan tanggung-tanggung ya. Ya Allah paring mobil baru yang barokah dan cash, boten nyicil. Terus ditutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terangkatlah mobil, bukan mobil, doanya tadi. Tapi jangan lupa mobil yang barokah. Mobil barokah itu apa? Mobil yang menambah kebaikan, bukan menambah keburukan. Salawat munjiat tahu ya? Yang salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lat darajat. Mau di salat Pak? Mau di salat? Di salat nggih. Nggih teng mriku. Nggih. Monggo. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Itu munjiat itu artinya keselamatan. Kalau dilakukan gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha. Selamatkan kami dengan salawat itu ya Allah. Min jami'il ahwal, dari segala hal yang menyusahkan, ahwali wal afat, dan segala kesusahan, wa taqdilana biha jami'al hajat, dan penuhi dengan salawat itu seluruh hajat-hajat kami. Jadi otomatis hajat-hajatnya dipenuhi. Siapa yang doain? Kanjeng Nabi Rasulullah. Wa tutahhiruna biha, sucikan kami dengan salawat itu. Min jami'is sayyi'at, dari semua yang jelek-jelek. Sucikan saya ya Allah dari hadas, dari najis, dari penyakit-penyakit zahir, penyakit-penyakit batin. Wa tarfa'una biha, angkatlah kami dengan salawat. Indaka a'la darajat, derajat yang setinggi-tingginya di sisimu, di sisi Allah. Wa tuballighuna, sampaikanlah kami biha dengan salawat, biha aqsal ghayat, dari semua maksud, min jami'il khairat, dari semua kebaikan, fil hayat, dalam kehidupan, wa ba'dal mamat, dan setelah kematian. Bagus. Jadi aneka macam sholawat itu semuanya bagus. Karena isinya apa tadi? Doa, tapi juga dengan sholawat. Kalau gini Mi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nyampe mboten? Mboten, harus wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baru amin. Mboten langsung amin. Nek langsung amin enggak pakai sholawat tadi terhalang oleh apa? Hijab. Harus ada apanya? Sholawatnya. Ngeten ki bisa dipahami ya. Jadi kenapa doa itu harus sholawat? Untuk menjebol hijab. Apakah kalau sholawat tok itu sudah berarti doa? Ya. Maka kita kalau sakit-sakit disuruh banyak sholawat. Sholawat apa? Tibil kulub. Biar matanya terang, badannya sehat, hatinya sehat. Selamat doa, selamat. Sholawat apa tadi? Munjiat. Di mobil ada murattal, ada sholawat. Ya sering-sering sholawat aja. Yang murattal juga iya, sholawat juga iya. Sholawat lebih ringan hawanya daripada murattal. Karena murattal itu menuntut kita harus dengerin, tidak boleh ngobrol. Karena kalau Quran dibaca kita mesti dengerin. Tapi kalau sholawat, kan tadi sholawat itu lebih bebas. Bisa sambil ngobrol, sambil apa. Terus ya di tempatnya Umi itu Al Jasmin itu kan ada daycare ya, ada daycare anak kecil-kecil gitu.
paling gede TK, ada anak bayi 9 bulan atau berapa, itu 1 tahun tuh udah bacaannya tuh salawat gitu, karena tiap hari di setelin tidak ganti-ganti itu salawat bil kulub tuh, moro-moro hafal gitu, salawat harian moro-moro di rumah ya gitu-gitu sendiri, baca-baca sendiri, otomatis dia kan berdoa anak-anak itu udah tibil kulubi wah dawaiha gitu ya, kenceng-kencengan, ada yang laki ada yang perempuan. Ya, salawat hari-harian itu salawat sama apa pun nama-nama Allah asmaul husna, ngajarinya pas anak-anak gitu, jadi terbiasa lagu-lagunya lagu salawatan ya gitu ya. Pun ini paham, sekarang lanjut. Jadi kita sekarang sudah yakin ya bahwa doa itu tidak tanpa salawat, berarti doa itu tertahan ya. Sekarang hadis nomor 39 nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis nomor 39 ini menjawab pertanyaan, bolehkah saya butuh mobil, minta mobil baca sholawat? Ini jawabannya. Nomor berapa nih? 39. Pingin suami? Ya ini. Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa thalathina minha li dunyahu. Ayo sama-sama. Salasin li akhiratihi li dunyahu. Artinya silakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebanyak berapa? 100. Ini untuk hajat ini 100. Maka okay. Ya, keduniaan. Mobil masuk, rumah ndak bocor, masuk. Anak, aku mau ujian ma, aku baca apa? Sholawat nak, 100 sehari semalam. Enteng itu tuh 2 menit selesai. Sholawat apa ma? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril atau sholawat Khidir. Wah ini kok nggak lunas-lunas ya hutang sholawat. Kan tadi 100 kali dikabul berapa hajat? 100 hajat. 70 untuk hajat akhirat, itu lebih penting. Hajat akhirat itu dikasih 70 sama Allah. Apa hajat akhirat itu? Dikubur selamat, pertanyaannya ndak susah, hisabnya nanti enteng, disirot selamat, ketika ditanyain juga ndak repot. Itu semua adalah apa tadi? Hajat akhirat. Ndak merasa lapar, ndak merasa haus, ndak merasa takut, merasa aman saja. Itu juga kebutuhan akhirat. Lewat sholawat ternyata. Dan dunia juga bisa pakai sholawat. Maka kalau ada yang bilang gini, apaan namanya Nabi, doain Nabi kok dipakai untuk hal-hal yang remeh-temeh gitu. Oh ternyata memang ada hadisnya. Daripada kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan syariat. Contohnya apa contohnya? Contohnya kembah dukun. Nah kan tambah, ya kan? Gimana biar suamiku kelet sama aku? Ya datengin dukun ini. Datang ke Gunung Kawi. Nanti disuruh ini harus darah haidnya dicampur kopinya suami. Misalkan gitu-gitu ya, aneh-aneh. Mending baca apa tadi Bu? Salawat. Ada hadisnya. Ini perkataan siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Nabi yang berkata, siapa bersolawat untukku, untukku loh, ada untukkunya. Jadi ini kalimat langsung, bukan sahabat menceritakan, bukan, tapi kalimat langsung. Siapa bersolawat untukku 100 kali, Allah kabulkan hajatnya 100. 70 untuk hajat mana? Akhirat. 30 untuk hajat dunia. Masya Allah.
Mi, sekarang pengabulannya itu sesuai dengan permintaan kita Tami. Lah itu dia. Enggak selalu. Kan ini hajatnya dikabul. Kan gitu bunyinya. Nah, yang engkau bilang hajatmu itu menurut Allah itu tidak baik bagimu. Bisa enggak? Bisa. Allah yang menyelamatkan nanti. Jadi enggak mesti gini. Ya Allah, saya butuh rumah tuh ya jadi. Sekarang kan tipenya 100 ya Allah. Kalau pengen sin tipe 1000 gitu. Ada tipe 1000 ya. Ya ibaratnya adalah saya sampai tipe 1000 ya Allah, terus nggak pakai nyicil. Nanti saya tuh mau bikin ya itu dipakai taklim, dipakai yang kelas ini dipakai TPQ, kelas ini dipakai pokok ngalang-ngalangi masjid apa nih Taman Surga, masjid Riyadul nggak pakai Riyadul Al Jannah. Pokok kayak begitu ya Allah gitu. Misalkan kita minta gitu. Nah, bagi Allah itu iya tak kabul. Tapi tidak itu gitu. Tapi iya tak kabul. Tapi tidak itu dan tidak sekarang. Kamu tidak tak kasih rumah tipe berapa tadi? 1000. Tapi tak kasih masjidmu rame. Kan kamu pengurus masjid. Kan bagi orang beriman masjid itu seperti rumah ya. Al masjid baitun likulli mu'minin. Masjid itu rumah bagi setiap orang yang beriman. Tapi tak kasih masjidmu rame. Itu lebih baik bagimu daripada kamu rumah tipe berapa tadi? 1000. Nyapu neangel. Nanti kakimu pegel harus nyapu-nyapu. Belum nanti kalau siram-siram halamannya segimana gedenya, kacanya segimana lebarnya. Siapa yang bersih? Bersih orang kamu males gitu seminggu sekali nyapunya gitu pengen rumah 1000 tipe 1000 meter. Nah seperti itu. Seperti itu. Nanti Allah yang ngukur. Tapi yang jelas qadallahu lahu. Allah memenuhi hajatnya. 30 dunia, 70 akhirat. Coba, berarti kan sebetulnya hidup itu mudah apa enggak? Mudah. Bagi orang beriman yang ngerti ilmu hidup sebetulnya mudah. Gini ya, kan ada ayat dia di sini maksudnya Allah. Allah menghendaki bikum untuk kalian al-yusra, kemudahan. Al-yusra ada alnya ini isim ma'rifat, kemudahan itu. Allah, dia itu yuridu ini fi'il mudhari', berarti selalu, sedang, terus menerus. Allah selalu terus menerus menghendaki bagimu kemudahan itu. Berarti Allah tuh selalu menghendaki mudah buat kita. Lah kenapa hidupku kok susah, kok ruwet, kok sumpah? Berarti kamu tidak ngerti. Wala yuridu, dan dia tidak selalu, tidak pernah, tidak sedang menghendaki bikum untuk kalian al-usra, kesulitan itu. Berarti Allah tuh maunya kita tuh mudah. Bayangin loh, kamu hajatmu banyak, sholat, nggak perlu kamu macam-macam, kamu ngapain kok yo cari ke gunung sana, gunung sini, pantai sana, harus apa itu aja, begitu ya. Seseorang itu kasihan banget saya, kasihan tapi gimana? Makanya iman itu percaya ilmu itu benar-benar nikmat Allah. Dia itu kan ya punya uang dikit gitu sudah pergi kemana
sendiri. Wa ya'fu an katsir, ayat selanjutnya. Dan Allah sudah memaafkanmu. Banyak memaafkan. Artinya kesalahan itu enggak semua dibalas, banyak yang dimaafkan. Jadi kalau kemudian hidupmu susah itu karena kamu sendiri. Bukankah Allah sangat mudah? Ini dari kitab ini kan kita sudah tahu ya. Dunia dan apa tadi? Akhirat. Belum tadi, doa aja. Udah doa dong, kasih salawat doanya. Udah dikasih salawat nanti ada ilmu lagi nanti, terapin lagi. Pasti semuanya menjadi mudah. Nanti ada lagi tentang sholat tepat waktu, ada jamaah, ada keutamaan iman, ada macam-macam nanti dipelajari. Nanti kita akan saling sambung, menyambung, everything is connected. Jadi hidup terasa makin mudah. Mudah beneran mudah. Enak jadi orang beriman itu enak. Sebetulnya kita tidak perlu terlalu sok tahu gitu. Karena kita memang tidak tahu ya, tidak tahu. Baru anak sakit pilek gitu aja udah. Wih, kabeh diweai. Jadi kabeh melok pilek ya karena melok sumpek gitu. Jadi ini tadi ya. Jadi ternyata sholawat bisa untuk hajat apa tadi? Dunia dan hajat akhirat. Kalau bedaan tuh Bun, bedaan ya. Bedaan itu kan alhamdulillah kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, terima kasih Engkau telah baguskan wajahku, baguskan pula akhlakku. Tambahin sholawat. Sehat ya Allah, sehat ya Allah. Jerawat-jerawat ngali kabeh ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gitu Bun. Jangan malah sebaliknya. Duh, muka ini kok jerawat tok, kerut-kerut di mana? Duh, sumpah aku nek ngocok udah aku enggak pakai ngocok loh. Kebalik. Justru doain sama apa tadi? Sholawat. Bedaan sambil baca apa? Sholawat. Kerudungan sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan, maka jangan bikin hidup ini sumpek ya. Kalau sumpek berarti kurang sholawat. Lanjut ya. Terakhir hadis nomor 10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis 40 nggih. Wa qala man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu asyrina marratan wa lam yamut hatta yubasysyara bil jannah. Loh, nama masjidnya disebut lagi bil jannah. Bil jannah. Lagi sama-sama. Waqala marratan walam yamut hatta yubasysyara bil jannah. Silakan artinya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. 20 kali. Dengan surga. Masya Allah. Kok kayak enteng gitu Mi? Loh iya memang enteng. Nanti efeknya dibikin kita seneng ngaji, jadi tahu ilmu-ilmu yang jangan berhenti di sini gitu. Aku ngaji pas babiku dilakoni ikut tok ra tau gelem, udah gak mau ngaji lagi dah. Wis itu udah cukup, pokoknya aku digembirakan dengan surga. Itu untuk yang dipegang. Ya nggak bisa begitu, ilmu itu saling melengkapi. Ya jangan ya. Nah masalahnya kalau kita sudah ini kita pegang, nanti sama Allah dibikin seneng ngaji gitu. Jadi akhirnya kita tidak akan meninggal sebelum digembirakan dengan surga. Itu maksudnya gimana Mi? Ditampain gitu, ditampain. Saat mulai dingin gitu, jempol-jempol kaki ini mulai dingin. Gue nek sikile adem marang.
kopi mati be yo. Sampai lutut gitu, biru udah biru-biru gitu terus nyawa sampai sini tuh kita tuh ditampain. Hatta yubasyara bil jannah. Saya tidak akan mati sebelum dilihatin. Ini loh Fis, tempatmu nanti ini. Lalu saya lihat istananya, gedungnya gitu terus tersenyum, lupa sakitnya sakarat. Karena fokus kepada jannah tadi itu. Hatta yubasyara bil jannah. Masya Allah. Salawatnya berapa tadi ini? Wahidatan. Nah kalau yang ini syaratnya ini khusyuk. Kalau yang tadi itu enggak. Kan enggak ada keterangannya ada di kitab Tangkihul Qaul syarahnya ini. Yang 10 ini syaratnya khusyuk. Kan cuma satu ini. Man shalla alayya salatan wahidah. Siapa baca salawat untukku satu kali. Sallallahu alaihi. Allah merahmati. Allah bersalawat itu maksudnya Allah merahmati. Wa malaikatahu dan malaikat Allah juga merahmati 20 marrah 20. Kalau yang tadi kok 10 Mi? Ya, itu tanpa khusyuk. Sallallahu ala Muhammad sampai ngulek sambal. Sallallahu itu penyetir. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kan enggak pakai khusyuk tuh. Ini khusyuk kan. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad gitu. Bayangin Nabi Muhammad. Kalau itu tadi kan enggak. Kan happy gitu kan bawaannya. Nah itu ini 20. Bukan ini, yang 10 kali. Kalau yang ini syaratnya yang sungguh-sungguh yang khusyuk. Tidak meninggal kecuali digembirakan dengan tempatnya di surga. Gini nih syaratnya istiqomah, artinya tiap hari harus baca sholawatnya itu. Sholawatnya tiap hari harus baca. Maka ibu-ibu taman surga harus punya wirid apa? Sholawat. Berapa? Kalau bisa 1000 kita langsung ambil yang 1000. Nutup barangkali ada yang kurang khusyuk ditutupi dengan yang tadi 1000 kan? Lam tamsas unnar, tidak disentuh api neraka. Ya jadi kalau punya hajat ngapain? Sholawat. Pun ngerti nggih, jerawatnya gede gitu ya apa? Salawat, bisa tami kan dunia itu bisa. Kok nggak sembuh-sembuh? Urung kurang akeh salawate gitu ya. Pakai obat jerawat sambil baca apa? Salawat. Sekarang anak-anak dididik begitu. Nanti anak-anak itu nggak biasa susah, happy terus bawaannya. Karena dia punya senjatanya. Kepingin apa-apa? Salawat. Sandalku jebol mak lah. Ayo baca salawat ya Allah. Sandal baru ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nantilah papamu denger terus dibeli papa. Pokoknya yang penting sandal baru. Nanti anak-anak beneran Bu, anak-anak nggak susah. Kalau kita didik dari kecil, ada apa-apa gimana tadi? Salawat. Ada apa-apa? Salawat. Mau ujian, salawat. Selesai ujian, salawat. Rapotan, salawat. Hujan, salawat. Terang, salawat. Terlambat sekolah, salawat. Itu nggak dimarah itu. Kita mau ditangkap polisi aja nggak pakai helm, aman Bun, insya Allah. Tapi ya jarak, gak usah helman, pokoknya salawat enggak ya. Kalau kepepet gitu apa tadi? Salawat. Ada pertanyaan? Silakan. Pun jelas tah. Saya kan ibu mau nanya, mau nanya? Nggih, silakan. Nggih. Kurang khusyuk, nggih. Macam-macam. Apa? Heeh. Heeh. Iya salawat. Salawat. Apakah sama gitu ya? Oh iya. Salawat itu pahalanya apakah sama? Kalau bersolawat, Allah bersolawat kepadanya 10 kali, iya. Kenapa kok ada solawat kok ada yang pendek, ada yang panjang? Mestinya pendek sama panjang itu kan ganjarannya banyak, panjang. Wong jenenge ae panjang. Beda Bun, beda. Contoh tadi solawat apa yang Umi contohin tadi? Munjiat, tunji nabiha tadi ya. Itu berarti kita minta selamat tadi, selamat
terkabul segala hajat, disucikan dari segala salah. Kemudian apa lagi tadi? Diangkat derajat. Yaitu yang kita minta. Siapa bersolawat 1 kali, siapa baca solawat munjiat 1 kali, Allah memberi rahmat kepadanya 10 kali. Rahmatnya berupa apa? Berupa yang kau minta tadi di dalam materi solawat munjiat. Paham ya? Sekarang solawat tibil qulub atau solawat syifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu solawatnya. Sekarang Allah ngasih apa? Tibbil qulubi wa dawaiha, obatnya hati, ketenangan hati. Wa afiyatil afiat, abdani badan-badan. Wa shifaiha, dan penyembuhnya. Sakit-sakit badan jadi sembuh. Beda sama tadi nggak ada sakit-sakit. Kalau tadi selamat. Wa nuril absari, dan pandangan yang bercahaya. Pandangan melihat itu melihat yang baik-baik. Wa dhiyaiha, dan terangnya pandangan. Terus apa? Wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Juga kepada keluarga beliau salawat, kepada wabarik dan berkahi beliau, wasallim, dan selamatkanlah beliau. Itu salawat tibil qulub. Beda kan? Jadi semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Lalu semoga Allah memberimu, saya yang baca ini, rahmat berupa obatnya hati, terangnya mata, sehatnya badan, disembuhkan. Itu salawat busyra. Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha. Ya Allah, berikan rahmat kepada Nabi Muhammad sahibil busyra. Nabi Muhammad itu punya gelar sahibil busyra, pemilik kegembiraan. Karena ada Nabi maka kita semua bergembira. Sahibil busyra salatan tuballighuna biha. Ya nama apa? Salatan tubasyiruna biha. Dengan salawat, dengan doa itu, tubasyiruna, yang menggembirakan kita semua. Biha, dengan salawat itu. Tubasyiruna biha wa ahlaha wa ahlana, dan keluargaku juga gembira. Wa ahlana wa nama? Wa ahlana wa nanana wa muallim, guru-guruku, wa talibatina, murid-muridku, wa talabatina, dan semua yang mencari ilmu. Wa ala sama itunya. Jadi beda-beda. Masing-masing sholawat fungsinya berbeda. Bacaan apa nih? Permintaannya berbeda-beda. Kalau nariyah nih, kalau nariyah itu artinya api, atau disebut sholawat tafrijiyah. Kenapa? Dia secepat kilat, kayak api. Gimana tuh? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Itu ya Allah, berikan rahmat kepada Nabi Muhammad, sholatan berupa sholawat, kamilatan yang sempurna, kamilatan wa sallim salaman, dan keselamatan taman yang sempurna. Ala ya nawa dan sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Nanti mungkin perlu ada bukunya wa. Taman ala sayyidina Muhammadin illadhi, kepada Nabi Muhammad, alladhi, yang tanhallu bihil uqadu, yang dengan adanya sholawat doa Nabi Muhammad itu tanhallu, bisa lepas, bihi, dengan Nabi Muhammad, al uqadu, segala ikatan-ikatan. Berarti nariyah itu untuk masalah yang bundeli, yang ruwet, yang impossible. Yo opo carane orang kaya aku gini kok punya utang 500 juta atau 500 miliar, enggak ya? Atau punya 3M sementara aset sudah habis. Itu jenengnya apa tadi? Bundeli. Sholawat nariyah. Karena tanhallu bihil uqadu, yang lepas segala ikatan. Wa tanfariju bihil kurabu, dan tanfariju bihil kurabu, terbebaskan kurobu, segala kesulitan.
Itu hawanya Nariyah itu memang untuk yang ruwet. Nah itu sholawat apa? Nariyah. Dan hutang-hutang memang cenderung ada nanti ada hutang-hutang gitu. Dan fariju bil wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi dan husnul khatimah wa yustasqal ghamamu, hujan turun dari awan-awan, rezeki, maksudnya rezeki. Biwajhihil karim, dengan wajah Nabi yang mulia, wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin, di setiap kedipan mata, semoga Allah selalu memberikan rahmat pada Nabi Muhammad. Wa nafasim, dan setiap hembusan nafas. Wa nafasim bi adadi kulli ma'lumilak, dari setiap kedipan mata dan hembusan nafas semua makhluk yang engkau ketahui Allah. Semoga sebanyak itu engkau memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Itu salawat Nariyah. Jelas gini? Ya. Jadi bisa disimpulkan sendiri ya. Oke. Jadi pahalanya sama apa enggak? Ya beda-beda tergantung kebutuhan. Kalau gini, sallallahu ala Muhammad, itu tujuannya banyak, macam-macam. Pokoknya semoga saya dapat rahmat dari Allah lewat itu. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke bab berikutnya sampai 5/4 ya. Sekarang babul khamis. Udah enggak ada pertanyaan lagi? Itu ibunya udah lega wajahnya. Alhamdulillah, saya juga ikut lega Bu. Wajahnya jenengan sudah lega ya Bu? Sudah lega ya? Udah kejawab? Oh ya. Ada lagi yang masih tanhalu bihil uqadu? Masih mbudeli? Ibu? Ya silakan. Iya Ma. Panjenengan. Buatan ya. Sudah ya. Kita lanjut al-babul khamis. Ayo. Fi fadilatil imani. Bab 5 tentang keutamaan iman. Tadi Umi janjikan Rajab ya? Oh iya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dibuka grup founder, kan ada itu amalan bulan Rajab. Bismillah. Langsung di-share ke teman-teman segrup Taman Surga. Itu jenis-jenis sholawat tadi tuh semua ada di buku nyawa Bun. Buku nyawa. Jadi ada sholawat burdah maulaya sholli wa sallim, itu juga ya. Founder. Sudah? Apa? Iya, itu ya. Bukan link live yang atas itu, yang Rajab, ya. Oke. Sekedar mengingatkan, insyaallah Sabtu 20 Desember ba'da asar ya, maghrib nanti ya, memasuki tanggal 1 Rajab. Ahlan wa sahlan ya syahrul Rajab, selamat datang bulan Rajab. Apakah kita perlu ahlan wa sahlan? Ya, karena Rajab itu bulannya Allah, bulan kesayangannya Allah. Apa? Hari Ahad, Sabtu akhir. Nggih, besok malam Ahad. Ngapunten izin kula share amaliyah bulan Rajab sebagai pengingat dan saged di-share ke jamaah serta kita semua dapat mempersiapkan diri menyambut bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan ampunan, bulan tobat, dan bulan kesayangan Allah. Bulan kesayangan Allah, Bu. Maka tadi diterangkan di depan, Allah memilih mengundang Nabi Muhammad ke langit Isra Mi'raj untuk menerima perintah apa? Salat. Itu terjadinya di bulan apa? Rajab. Seperti gini, aku mantu tak pilih bulan tertentu. Allah juga, aku ngundang Nabi kekasihku yang paling tak cintai juga di bulan tertentu, yaitu bulan apa? Rajab. Perintah salat itu kan nyembah Allah tuh. Inti ibadah, inti ketaatan itu salat. Dan salat itu diperintahkannya mulai bulan Rajab. Jadi Rajab ini anniversary of salat. Maka kita memperbarui salat, mengqadha salat-salat kita yang terlewat yang dulu, memperbaiki cara bacaan Fatihahnya, tahiyatnya, itu bulan Rajab. Ya, beli mukena baru. Kalau mukenanya sudah bau, udah jelek itu ya ganti, karena bukan Ramadan tapi ini Rajab. Rajab itu berarti kita prepare menuju Ramadan. Ramadan udah bersih.
Bulan ampunan, bulan tobat, bulan kesayangan Allah. Monggo di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kok ngaji itu baca HP, boleh banget ya. Tapi jangan buka Shopee ya. Buka yang grupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadisnya. Keutamaan bulan Rajab adalah satu di antara 4 bulan mulia atau bulan haram. Gitu ya bunyinya ya. Nggih. Puasa Rajab itu loh. Ada? PDF. Yang pink inilah. Yang pink ini, Bu Erni. Yang gini? Oh iya. Ya, udah ya. Ada paketnya enggak? Muter-muter doang. Nah itu betul-betul yang pink. Nggih. Ya, puasa Rajab judulnya. Judulnya aja itu, ya. Ya. Grup senam, keliru bun bukanya. Sudah ketemu? Kayaknya belum ketemu ya, belum ketemu. Oke, Umi bacain ya. Sudah? Udah Ibu, ping. Ya, silakan panjenengan yang baca. Keutamaan nggih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajaba," ayo bareng-bareng. "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati." Artinya, silakan. Sesungguhnya. Nah, bulan kesayangan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan di bulan Rajab otomatis kita masuk ke dalam kesayangan Allah. Lanjut. Kalau Sya'ban bulannya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban wajib aturan sholawat. Sholawat itu diwajibkan lewat ayat surat Al-Ahzab, turunnya di bulan Sya'ban. Al-Ahzab 36. Jadi ayat yang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersalawat kepadamu Muhammad, wahai para orang beriman, bersolawatlah untuk Nabi. Allah sangat memuliakan Nabi, mewajibkan kita baca solawat. Terjadinya itu di bulan Sya'ban. Maka Sya'ban itu bulanku. Aku senang Sya'ban. Soalnya di bulan Sya'ban Allah mewajibkan umat untuk bersolawat kepadaku dan Allah juga bersolawat kepadaku. Maka Sya'ban bulanku. Terus wa Ramadan dan Ramadan. Nah kalau Ramadan tuh hadiah Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Beda-beda ya statusnya. Tanggal 1 sampai 10 bulan Rajab, insya Allah tanggal 21 sampai 30. Apa yang dilakukan? Puasa sunnah. Mulai tanggal 1 sampai 10 kalau bisa. Kenapa? Karena keutamaan bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu ada di 10 hari yang awal. Tapi kalau Ramadan ada di 10 hari yang akhir. Beda ya. Suratnya apa? Al-Fajr. Wal Fajr walayalin asyr, demi waktu fajar, demi malam yang 10. Malam 10 itu berarti 1 sampai 10 Rajab, 1 sampai 10 Muharram, 1 sampai 10 Dzulhijjah, 1 sampai 10 Dzulqa'dah, dan 21 sampai 30 Ramadan. Itu disebut malam 10. Nah, apa aja puasa sunnah bagi yang sudah tidak punya qadha. Yang masih punya qadha fokus kepada mengqadha puasa Ramadan. Kapan itu? Rajab. Rajab ini dihabiskan qadhanya, diselesaikan hutang-hutang puasanya.
Jangan nunggu Sya'ban, tapi di bulan Rajab. Nanti dibikin Allah mudah, karena Rajab itu bulan berkah. Banyak apa tadi? Berkah. 1 tambah 10 kalau bisa, kalau nggak bisa tanggal 1 sama 10. Kalau nggak bisa ambil Senin Kemisnya plus tanggal 1. Tanggal 1 pokoknya harus. Kenapa harus? Membuka. Biar nanti sepanjang itu kita dikasih kemudahan untuk berbuat baik. Membuka. Sing penting awal-awalnya aku melo gitu. Sama tanggal berapa tadi? 10, menutup 10 hari yang awal. Atau ambil Senin sama Kamis plus tanggal 1 begitu. Puasanya hari Ahad. Ahad kan Sabtu malam Ahad itu masuk tanggal 1 Rajab. Berarti besok Ahad itu masih 1 Rajab. Malam Ahad malam 1 Rajab. Hari Ahad tanggal 1 Rajab. Hari Senin tanggal 2. Jadi puasa Ahad sama Senin nggak apa-apa, bagus. Yang Senin puasa sunnah Senin sama puasa sunnah di bulan Rajab. Dapat banyak. Kalau punya qadha jangan niat puasa sunnah, tapi saya niat qadha Ramadan. Fardu karena Allah, tapi dapat keutamaan Rajab, keutamaan hari Senin. Gitu. Kalau niat puasa Senin enggak naik, enggak naik. Kenapa enggak naik? Karena masih punya utang Ramadan. Apa yang enggak naik? Bukan kelasnya, amalnya itu loh enggak naik ya. Oke, paham ya? Niatnya itu nawaitu shauma ghadin an ada'i sunnati Rajaban lillahi ta'ala, atau simpelnya saya niat puasa sunnah di bulan Rajab. Hari-harinya tadi sebaiknya tanggal berapa? 1 sampai 10. Kenapa? Karena itu bulan mulia di 10 hari yang awal. Sekarang bawahnya. Bulan Rajab. Oke, sekarang yang kedua. Apa yang dibaca mulai tanggal 1 besok, mulai malam Ahad, baca mulai habis maghrib, Allahumma ghfirli, ayo, warhamni wa tub alayya, subhanallahil hayyil qayyum. Udah itu dibaca kalau jamaah 10 kali, kalau sendirian 100 kali. Semua kalimat-kalimat istighfar wirid kita habis maghrib diganti itu selama bulan Rajab tanggal 1 sampai 10. Nanti 11 ganti lagi subhanallahil ahadis somad. Kenapa Mi? Bahwa ini bulan kesayangan siapa tadi? Allah. Jadi semua zikirnya pakai subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Bukan sholawat Mi, bukan. Bulan depan Sya'ban baru sholawat. Kalau ini subhanallah. Kemudian tanggal 1, tanggal malam 1 nanti, malam Ahad juga gitu habis maghrib, Allahumma, ayo, barik lana fi Rajab wa Sya'bana, bawah yang bawah ya, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Ya, artinya ya Allah, nggih, sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah Rajab, Nabi itu langsung siap-siap, berkahi saya di bulan ini ya Allah, bulan depan ya Allah. Kalau Ramadan bukan berkahi, sampaikan saya di bulan Ramadan. Terus apa lagi yang dilakukan? Itu Bun, di PDF-nya dibuka, yang PDF Istighfar Rajab. Istighfar Rajab sudah dibuka? Nggih. Itu kapan dibacanya? Semuanya habis maghrib malam 1. Jadi malam Ahad, meskipun malam Ahad, hari itu kita jangan kemana-mana, karena momennya cuma semalam itu, malam 1 Rajab. Besoknya malam Senin sudah malam 2, udah beda lagi nilainya ya Bun ya. Jadi boleh kemana-mana kalau habis Isya aja, jangan habis maghrib. Habis maghrib dipakai baca-baca ini. Itu baca istighfar Rajab. Istighfar Rajab pada malam 1 Rajab
Dibaca 3 kali. Ayo, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wadh-dhunub wa atubu ilaih. Min jami'i ma karihallah qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa hadiran. Coba artinya. Coba yang baris kedua, ibu-ibu yang baris kedua. Okay. Itu aku mohon ampun atasnya dulu. Okay. Nah, gitu Bun, istighfarnya gitu. Gak cukup coba astagfirullahaladzim, gak cukup. Dijelentrehkan, dosa apa? Perkataan, qaulan wa fi'lan wa hadiran, yang dibenci Allah atau yang bahkan sekarang ini sedang saya lakukan, ya Allah. Minta ampun. Kemudian lagi istighfar lagi, tapi bentuknya seperti ini. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Silakan artinya. Ya Allah, bahkan yang belum kita lakukan kita sudah minta maaf. Yang dahulu ya Allah atau yang akan datang. Kemudian okay. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilaika minhu thumma udtu fihi wa astaghfiruka bima aradtu bihi wajhakal karim fakhalattuhu bima laysa laka bihi ridha wa astaghfiruka bima wa'adtuka bihi nafsi thumma akhlaftuka wa astaghfiruka bima da'ali ilaihil hawa min qablir rukhas bima ishtabaha alayya wa huwa indaka mahdhurun wa astaghfiruka
minan ni'amillati an'amta bima alayya fasaraftuha wa taqawwaitu biha 'alal ma'asi. Artinya silakan. Ya Allah, ya kita begitu kan, tobat tapi mengulang lagi, itu kita sebut. Kemudian maksudnya kita ibadah maunya buat Allah, tapi ternyata enggak. Kita campuri dengan niat-niat pribadi, niat karena orang, kecampur antara Allah dan yang lain. Kemudian itu salah apa enggak kalau kita nyampur-nyampur niat itu? Salah, makanya terus mohon ampun. Kemudian iya kan? Ya Allah, janji nanti tilawah, tapi sampai sore ya enggak tilawah. Janji habis ini enggak marah-marah, ya Allah, please enggak marah-marah, tapi masih marah-marah. Aku janji tapi aku ingkari dosa. Dan kita minta ampun terus. Itu semua perlu ditobati. Mata ini sehat tapi kita pakai maksiat, tangan sehat dipakai maksiat, punya suami dipleroi, berarti itu kan tidak bersyukur. Nikmat tapi tidak disyukuri, itu juga perlu ditobati. Semua perlu ditobati. Nah, sampai nanti halaman selanjutnya, sampai terakhir itu semua adalah jelentrehan dari jenis dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi malam itu enggak cukup cuma astagfirullahaladzim, enggak. Tapi kalau kita baca Arabnya gradul-gradul enggak apa-apa. Artinya juga kita baca biar dapat apanya? Feel-nya. Kalau saya enggak keburu nanti habis tahajud atau nanti habis isya dilanjutkan. Namanya istighfar rojab. Yang ngarang bentuk redaksinya ini menantunya Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajah. Jadi kita baca setiap memasuki bulan Rajab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semua kebaikan kita tingkatkan. Dosa-dosa jangan dilakukan karena bulan kesayangannya Allah. Nanti Allah melipat gandakan dosa. Maka sedekah yang tadinya 1.000 sekarang jadi 2.000, 2.000 jadi 3.000, 4.000. Salat sunnah yang tadinya cuma qobliyah ba'diyah sekarang tambah witir dan sebagainya, ditambahi kebaikan-kebaikan. Karena ini bulan Rajab. Begitu ya. Ziarah ke orang tua, terutama tadi puasa. Paling berat mungkin puasa ya. Kalau saya nggak bisa puasa ya ngasih buka puasa kepada orang yang puasa. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab. Ini bisa di-share kalau di buku Nyawa halaman 154 sampai 159 kalau di buku Nyawa. Jadi kalau panjenengan misalnya ke masjid enggak baca ini enggak apa-apa, panjenengan baca sendiri karena tidak semua masjid mengamalkan ini. Ini memang untuk orang-orang ya yang tahu tertentu saja. Pasti ada yang aku biasa aja sekarang baca Quran, jangan. Baca Quran juga iya, tetapi ini malam tidak itu. Ibaratnya nih isu-isu ojo ma'am rujak, tapi ma'am tempe goreng, nah, gitu kayak gitu ya. Quran bagus tapi malam itu pakai ini, pakai istighfar apa? Istighfar Rajab. Apa namanya? Istighfar Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih ya Allah. Syukran laka ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat-Mu begitu banyak. Dan kami mesti punya iman. Kau lahirkan kami punya iman. Sampai sekarang kami terus percaya kepadamu, yakin kepadamu.
bahwa Engkau akan tolong kami, Engkau mengasihi kami, Engkau selalu maha baik kepada kami. Kami yang kurang berterima kasih. Maka terima kasih kami taklim, kami jadi tahu betapa sholawat segitu dahsyat, betapa Rajab juga saat untuk memohon ampun, saatnya berdoa memohon ampun untuk segala kesalahan kami. Terima kasih ya Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Engkau berikan Rajab untuk beliau, Engkau undang beliau, dan Engkau berikan kami ibadah sholat. Terimalah, maafkan kekurangan taklim kami, maaf kalau niat kami salah, sempurnakan amal-amal kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab ya Allah wa Sya'bana ya Allah. Waballighna Ramadan, sampaikan kami di Ramadan. Terima kasih ya Allah, sampai kami di bulan Rajab di Jumadil Akhir. Sementara beberapa tidak dapat Rajab, beberapa Engkau panggil duluan, tidak sempat menginjakkan kaki menghirup udara Rajab, dan Engkau beri kami insyaallah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. A'tina mahabbatak wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, jazakumullah ahsanal jazak. Terima kasih banyak ya. Oh itu kalender, mana tadi ya? Oh itu tujuannya biar tahu bulan-bulan mulia. Nanti ada blok-bloknya gitu. Di warna kuning berarti Ramadan. Nanti puasa Idul Fitri ada warna pink, semua 6 hari gitu. Kalau ada bloknya berarti waktunya puasa sunnah atau ayyamul bait, itu semua ada di situ. Juga terutama ada ini Bun, waktu sholat. Kalau matahari terbit itu nggak boleh sholat ya. Tunggu waktu duha. Matahari terbit itu dilarang sholat. Terbit dilarang sholat. Tunggu sampai waktu duha awal, itu baru sholat isyraq itu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.